Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kami mau mengajak kepada kita semua untuk membaca nanti berkelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sebagai pendahuluan pengajian kita. Nanti Bapak Ibu ikut saja ya, kan dah hafal semua tuh ayat 1 sampai 5. Ya, yakin sih pasti hafal insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 1 2 3. Lamnya 6 harokat, mimnya 6 ditambah dengung. Lamnya ketemu mim tasydid, dengung sampai ke hidung. Hidungnya Bapak Ibu nanti bergetar, namanya khayshum, terasa bergetar. Kita ulang bareng-bareng serentak. 1 2 3. Alif Lam Mim. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi. 1 2 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Oke, kalau nanti ada Bapak Ibu baca misalnya ihdinas siratal mustaqim, tapi jangan sampai dibaca mustaqim, tapi mustaqim, langsung qim. Nah, jadi jangan sampai dibentuk jadi tebal kemudian bentuknya bulat, jangan, karena dia harokat kasrah qim. Sama dengan hudan lil muttaqin. 1 2 3. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Makin kesini makin sedikit. Oke, bareng-bareng. Yuqimunas shalah. 1, 2, 3. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna. Makasih. Nah, bima itu ada gelombang di atasnya. Kalau Imam Mekah bacanya cuma 2, tapi rata-rata bacaan internasional bacanya 4. Nanti saya jelaskan sedikit kenapa bisa beda. Kalau Bapak dengar Imam Sudes, bacanya pasti 2 itu. Pasti 2. Karena beda jalur. Sama dari Nabi tapi jalurnya beda, Thoriq. Nanti saya jelas. Kalau nggak penasaran nggak saya jelaskan, Pak. Tapi nanti hanya untuk membedakan. Kalau dengar di YouTube sering ada yang baca 2, ada juga yang baca 4 atau 5. Itu pasti itu. Baik, kita lanjut dulu. Wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Udah baca berapa ayat kita, Pak? Berapa huruf? 1 huruf pahalanya 10 kali aja, Pak, sampai muflihun udah banyak tuh pahalanya. Alhamdulillah. Ketua DKM Pak Adi, segenap pengurus masjid, aku yakin alim ulama, para imam, para guru, kemudian tokoh masyarakat dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu kajian yang sulit untuk dikritisi, untuk diajak diskusi adalah kajian yang disebut namanya talaqi. Nah, baca Quran itu nggak bisa diajak diskusi, Pak. Kalau baca Quran, belajar Quran itu nggak bisa dikritisi. Karena prosesnya itu adalah proses transmisi dari Nabi pindah ke sahabat, pindah terus. Ada jalurnya yang disebut namanya riwayat. Riwayat itu ngutip. Jadi kalau kita baca ayat ini, baca ayat Quran, kita harus tahu riwayatnya. Ngutipnya dari siapa? Karena ada jalurnya. Nah, pada umumnya yang kita baca ini bacaan namanya kutipan, dikutip oleh seorang imam namanya Imam Hafiz namanya. Beliau yang ngutip. Beliau ngutip dari gurunya. Nama gurunya Imam Asim. Imam Asim itu punya 2 murid terkenal. Satu Imam Hafiz, satu lagi Imam Syu'bah. Imam Hafiz ini sekaligus jadi anak tiri beliau. Jadi Imam Syu'bah ini nikah sama ibunya Imam Hafiz. Nah, gurunya 1, muridnya 2 yang terkenal jadi ulama paling hebat, ulama qiraat.
Imam Hafiz sama Imam Syu'bah, tapi dua ini beda. Gurunya satu, tapi bacaannya berbeda nih, beda dikit. Berbeda dikit. Misalnya nanti Bapak ada baca ayat wa yabsutu. Kalau Imam Hafiz itu pakai sin wa yabsutu. Imam Syu'bah pakai sad wa yabsutu. Kalau nggak salah itu surah Al-Baqarah ayat 245 ya. Ada perbedaan dikit, gurunya satu. Karena Imam Asim tadi guru siapa Pak? Sedikit saya biar kita tahu, nanti kalau ditanya orang, ini orang kita ini baca Qur'annya ngutip siapa nih? Nah, kita ngutip namanya Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Masalahnya Imam Asim ini punya 3 guru, belajar talaki itu 3 guru. Nah, Imam Hafiz jalurnya itu ke gurunya Imam Asim, dari gurunya Imam Asim yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Jadi gurunya Imam Asim itu ada 3. Pertama Abdurrahman As-Sulami, yang kedua Zir bin Hubayshi, dan yang ketiga Asy-Syaibani. Nah, jalurnya yang kita baca ini, Imam Hafiz ngutip dari gurunya Imam Asim, Imam Asim ngutip dari gurunya yang pertama, namanya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ini ngambil bacaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalurnya kita ini ke Sayyidina Ali bacaannya. Jadi makanya kalau nanti belajar Quran itu nggak bisa satu kajian yang nggak bisa dikritisi. Apa yang guru ucap berdasarkan sanadnya itu yang kita ikut. Kayak ini aja, proses memindahkan ucapan aja dari satu orang ke orang lain. Nah itu kajian tahsin. Makanya jangan heran nanti kalau Bapak belajar tahsin, Ibu belajar tahsin kepada siapapun, yang paling penting Bapak Ibu tanya dulu, ngambilnya riwayat siapa, imam siapa, toriknya dari mana, gurunya kemana jalurnya. Kalau belajarnya dari lulusan Mekah, ustadznya LC lulusan Mekah, itu bisa jadi berbeda. Di Mad Jaiz Munfasil itu pasti berbeda, karena toriknya beda. Jadi gini sedikit, ada namanya riwayat, ada namanya qiraat. Kalau kita nyebut bacaan siapa, bacaan Imam Asim namanya. Riwayat siapa dikutip oleh siapa? Oleh Imam Hafiz. Gitu caranya. Kalau ditanya orang, bacaan siapa? Bacaan Imam Asim. Dikutip oleh siapa? Oleh Imam Hafiz. Lewat siapa? Jalur namanya. Lewat siapa? Namanya torik. Lewat siapa? Nah, jalur yang kita tempuh sehingga kita sampai ke Imam Hasim itu lewat jalur Imam Syatibi. Satu kitab yang paling monumental di dunia namanya Khirzul Amani. Kitab ini luar biasa, sudah menjadi magnum opus lah, kitab luar biasa, terkenal. Jadi semua guru-guru qiraat di dunia ini rata-rata dia baca Imam Hafiz ngambil dari kitab ini jalurnya. Jadi sama dengan jalurnya Imam Syatibi atau disebut Syatibiyah, ngutipnya dari Imam Hafiz, bacaannya Imam Asim. Nah, begitulah nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar Quran dengan siapapun, tahu toriknya. Kalau dari lulusan Mekah beda jalurnya. Jalurnya ke Thaibatun Nasyar, Imam Jazari, Ibnul Jazari. Jadi beda dikit. Sama-sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kajian. Kalau tadi saya pimpin, maksud saya nanti jangan heran kalau dapat sedikit perbedaan. Yang penting gurunya nanti ngajarnya, kalau ada ngajar Quran ada sanadnya. Ada sanadnya. Itu yang paling penting. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam suatu kajian tentang hakikat ibadah atau tasawuf
yang kita bawa di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Kemarin sampai mana Pak Adi? Sampai sini pokoknya. Sampai sini, sampai sekarang. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita ingin melanjutkan satu kajian tentang batin dari ibadah solat, bahwa yang penting di dalam solat itu bukan sekedar gerakan, bukan sekedar zahir, tapi lebih dalam dari itu adalah kehadiran batin di dalam solat. Itulah yang kemudian dimaknai di dalam Al-Quran. Salat itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu adalah yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, satu keyakinan bahwa kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Rabb, mulaqu Rabb. Jadi liqa'u Rabb, jadi bertemu dengan Allah dalam kehidupan di dunia ini disebut namanya salat. Kenyataannya, kenapa kemudian dikaji pembahasan ini? Kenyataannya banyak orang salat tapi nyata-nyatanya tidak merasa bertemu dengan Allah, kan itu persoalan. Kalau orang merasa salat itu hanya kewajiban, tidak sampai pada pintu di mana pintu itu pintu bertemu dengan Allah, maka salatnya itu adalah salat yang hanya dikerjakan berdasarkan zahir semata. Maka kita masuk bagaimana makna salat itu, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau Bapak buka Quran, arti salat itu kalau di dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah. Coba buka Al-Quran di HP biar kita tahu ayatnya. Ayatnya adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 46, dari 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi buat orang yang khusyuk salat itu ringan. Kenapa bisa ringan? Karena dia bertemu dengan Allah. Yang namanya orang bercinta pasti ingin bertemu. Makanya pertemuan itu adalah satu hal yang ringan dan teramat ringan. Itulah kenapa hadirnya batin di dalam solat sama dengan menghadirkan kekhusyukan dalam solat. Menghadirkan kekhusyukan itu berat kecuali dilandasi dengan rasa cinta atau rindu ingin bertemu. Jadi orang yang rindu ingin bertemu, itulah yang kemudian dimaknai dengan salat alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini ayat ini enggak terbantahkan sebenarnya makna salat. Makanya kalau orang ingin bertemu dengan Nabi banyak salawat. Kalau orang ingin bertemu dengan orang lain banyak silaturahim. Jadi orang yang ingin banyak bertemu dengan Allah banyak salat. Jadi dengan Allah salat, dengan Nabi salawat, dengan manusia silat. Itu aja. Nah, ini yang kita bahas adalah wahasilul kalam anna makna huduril qalbi huwa ruhus salah. Dan hasil daripada perkataan yang tersebut bahwa makna hadir hati di dalam salat itu yaitu ruh sembahyang.
Jadi yang dimaksud hari ini kajiannya adalah bagaimana berbicara tentang ruh sembahyang, yakni hidup bagi sembahyang, dan pada bahwasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia keadaan ruh di dalam sembahyang itu hadir hati. Hadir hati itu kapan? Mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itulah, jangan heran Pak, jadi polemik di antara para ulama. Takbiratul ihram itu kemudian ada yang baca takbiratul ihram Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar, ada. Ada yang kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar tapi dalam hati niat sholat, ada. Macam-macam. Ada yang takbiratul ihram itu cepat banget, Allahu Akbar. Yang repot ketika takbir itu bacaan panjangnya jadi pendek, saking udah nggak peduli. Padahal itu kan panjang, Allahu Akbar. Ketika ada orang yang baca Allahu Akbar, itu yang kemudian di dalam sholat sulit kita menghakimi orang. Karena sholat itu sesungguhnya ada zahir. Ini maaf, ada ulama datang dari Yaman, siapa namanya? Habib Umar. Habib Umar itu datang dari Hadramaut, luar biasa penuhnya Masjid Istiqlal, sampai atas atap itu juga ada orangnya, saking penuhnya. Dan maaf, masih ada orang-orang di media sosial yang kemudian pandangannya tuh secara zahir. Zahirnya maksudnya begini: kalau kita dapati ada ulama jadi imam, bacaannya menurut kita kurang. Karena kita belajar tajwid nih, menurut kita bacaannya kurang nih, panjang pendeknya kurang. Saya ingin sampaikan, dalam ibadah itu ada makomnya, ada makom syariat, ada wilayah orang tidak lagi di wilayah syariat, hakikat, bukan mengabaikan syariat. Cuma orang kalau sudah masuk di wilayah hakikat, keadaannya itu yang dibaca itu sudah rasa. Jadi nyebut Allah orang hakikat dan nyebut Allah orang syariat itu nggak sama, nggak akan sama. Itu pasti terjadi. Makanya jangan heran, tasawuf itu punya tangga tersendiri. Jangan pula kita heran ketika ada orang kemudian kesannya malahan tidak normal. Akhirnya itu jadi ujian buat orang yang wilayah syariat, sehingga dia suuzon. Dia pandang, wah ini ulama ini kurang nih tajwid, bacaannya kacau nih. Itu ujian, itu yang bahaya. Bagi yang belajar tajwid, yang ngaji tajwid, yang bacaannya betul-betul bagus, dia jadi makmum, ujian buat dia. Kalau dia merasa bacaan ulama itu salah, lalu kemudian muncul dalam dirinya tinggi hati, buruk sangka, inilah wilayah yang dia terjebak. Itulah Pak, Bapak Ibu sekalian, wilayah syariat dan wilayah hakikat sebenarnya syariat itu harus dan tidak bisa dipisahkan. Cuma orang kalau sudah masuk di wilayah rasa, sudah saking rasa itu kuat dengan Allah, bergetar dengan Allah, itu kadang soal panjang pendek jadi nomor sekian. Alangkah memang kalau ada orang diberi kemampuan oleh Allah, syariatnya bagus, misalnya bacaannya tetap terjaga, tapi hatinya tetap goncang, getar dengan Allah, itu ada orang yang diizinkan oleh Allah begitu. Tapi semua kan atas izin Allah. Nah, ini maksud saya, membaca bacaan di dalam sholat pun tidak bisa diukur hanya kacamata syariat saja. Makanya maaf, ini ulama datang, habib datang,
Ada itu suara-suara miring begitu, suara-suara berani. Saya mengatakan, waduh itu berbahaya itu. Makanya saya nggak tahu apakah mungkin disetting bisa ngundang ratusan ribu orang berkumpul. Apakah itu settingan, Pak? Nggak mungkin itu. Sekarang bagaimana ceritanya? Orang yang tadinya nggak cium tangan, nggak biasa cium tangan, bisa cium tangan. Itu pintu di masjid Surabaya itu sampai rusak, didorong. Saya nggak tahu. Setiap kita itu ada kegilaan masing-masing. Kadang repotnya ketika kita menghakimi kegilaan orang lain. Cuma masalah ini masih ada pandangan miring, karena memang ulama ini jadi imam, tapi ada orang-orang yang kurang. Itu yang perlu hati-hati nanti kalau kita dapati yang begitu. Itu makanya perlu hati-hati. Di dalam salat ada yang namanya nilai ruh. Nilai ruh itulah yang kemudian kalau dikaji dimulai dari takbiratul ihram, maka kalau yakin bahwa dia salat itu menghadap kiblat, maka ketika takbiratul ihram dimulai, dia pula yakin dia menghadap Allah hatinya. Badannya menghadap kiblat, hatinya menghadap Allah. Kalau dia melihat Ka'bah itu ketika datang ke Mekah, bahwa Ka'bah itu enggak ada penghalang, begitu jelas melihat Ka'bah, harusnya begitu jelas pula menghadapkan hatinya kepada kiblat yang sebenarnya, yaitu kepada Allah. Itulah kemudian ketika mengkaji ruh salat, kalau kita harus menyingkirkan pandangan mata kita yang menghalangi mata kita dari Ka'bah, maka kita singkirkan supaya kita bisa melihat Ka'bah, membayangkan Ka'bah. Tentu ada bayangan lain yang kita kalahkan. Maka hati kita menghadap Allah harus ada yang lain yang dikalahkan. Itulah kemudian dalam salat itu kiblatnya dua. Fisik kiblatnya ke Ka'bah, hatinya kiblat ke Allah. Ini yang kemudian dimulai dari takbiratul ihram. Binasa sembahyang, maka sembahyang itu rusak hanya pada zahir dan sekedar hanya bacaan saja. Maka disebut sebagai mayat. Maka orang yang sembahyang hatinya enggak hadir disebut sebagai mayat. Mayat bahasa kita, mayit bahasa Arab. Jadi hanya orang yang kemudian digerakkan, badannya itu memang kelihatannya bergerak, tapi aslinya hatinya enggak bergerak. Hatinya itu enggak hadir. Maka itu kemudian disebut juga, dianggap sebagai mayit. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyang itu disebut sembahyang mayat, kecuali ada hadir hati pada ketika takbiratul ihram juga, atau jua dalam kalimat di sini. Maka supaya hadir hati itu butuh dengan 6 perkara. Supaya hati itu hadir dalam salat butuh 6 perkara. Pertama, hati itu dipaksa hadir. Yang pertama itu hati itu dipaksa hadir. Saya yakin hati kita ini hadir Pak dalam salat. Cuma dipaksa. Sebentar hilang, hadir lagi, hilang, hadir lagi. Tiba-tiba radarnya, sinyalnya hilang. Nanti ingat lagi di tahiyat terakhir. Ada yang ingatnya di sujud, lebih gampang di sujud. Ketika berdiri sulit,
ada orang ingatnya itu ketika sudah menjelang terakhir di tahiyat. Ada. Yang kedua, selain dipaksa hadir, yang kedua namanya tafahum. Tafahum itu berusaha dipahami semua bacaan. Ini cuma cara-cara ya, wasilah, perangkat-perangkat. Yang pertama tadi dipaksa hadir, yang kedua tafahum, memahami setiap bacaan. Setiap bacaan yang kita baca dipahami semua, diartikan semua di dalam hati. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, saya tanya, anak kecil pandai ngomong. Anak kecil, kita punya anak nih masih kecil. Coba kita perhatikan Pak. Anak kita suka mengucapkan kata-kata. Pertanyaan saya, kata-kata yang diucapkan anak itu dia sendiri paham nggak Pak setiap kata-kata yang diucapin? Ada anak kecil itu kadang ngucapin sesuatu dia nggak paham. Dia nggak paham aslinya. Walaupun itu bahasa sendiri. Sebenarnya subhanallah artinya apa Pak? Subhanallah. Allah Akbar. Allah Maha Pertanyaan saya, di dalam hati kita apa bunyinya? Allah Akbar di dalam hati atau Allah Maha Besar? Kita pasti pilihnya Allah Maha Besar. Pertanyaan saya, ini logisnya, menguji logis atau enggak logisnya. Wahyu itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia Pak? Bahasa Arab. Yang wahyu subhanallah atau maha suci Allah? Subhanallah. Ucapan subhanallah itu wahyu. Tapi kalau maha suci Allah, bahasa Indonesia bukan wahyu. Berarti di dalam hati kita bagusnya mengucap wahyu atau bukan wahyu? Kan bagusnya mengucap wahyu. Karena wahyu itu nilainya sakral. Wahyu itu nilainya suci. Lalu kenapa hati kita nggak bisa nyebut? Ketika lidah kita nyebut subhanallah, kenapa hati kita nggak bisa bersamaan nyebut subhanallah juga? Tapi kenapa kemudian diterjemahkan? Baik, belum dapat ya. Saya tanya gini, Bapak kalau makan enak banget, saking enaknya tuh makan, saking enaknya, apa yang Bapak ucapkan? Ibu ucapkan. Keluar kata-kata nikmat. Pokoknya ajib. Pertanyaan saya, ketika Bapak nyebut enak, apakah enak itu mewakili rasa yang ada di dalam hati? Nah, saya tanya nih. Ketika Bapak nyebut nikmat, Bapak nyebut nikmat banget, ini enak banget. Apakah ketika ngucap enak banget itu mewakili yang kita rasakan? Keseluruhan? Saya yakin tidak mewakili keseluruhan yang kita rasakan. Karena rasa itu sebenarnya tidak bisa diwakili sepenuhnya oleh kata-kata. Dengan Allah itu dari awal kita dengan Allah itu dari awal disuruh dibangun zauq rasa. Makanya ada doa diajarkan Nabi, Allah marzuqna lazzata ta'atik. Ya Allah berikan kami rasa lezat dalam ibadah. Itulah kemudian ciri-ciri orang puncaknya merasakan itu sampai bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu rasa itu nggak bisa diwakili oleh kata-kata. Makanya jangan heran Nabi kita pernah menerima wahyu, bentuknya itu misla salatil jaras, bentuknya suara lonceng yang keras. Suara lonceng keras, nggak ada pesan apa-apa. Suara lonceng keras
Setelah lonceng itu pergi, suaranya hilang, Nabi tiba-tiba paham maknanya. Makanya Pak, sebenarnya dalam ibadah itu ada wilayah yang tidak bisa diwakili oleh bahasa. Wilayah itu namanya wilayah rasa. Wilayah rasa itulah yang dicari oleh orang-orang yang ingin dekat sama Allah. Itulah yang gak bisa disamakan. Ketika orang sholat dengan orang gak sholat, itu ada di rasa. Orang yang selesai sholat subuh, ada rasa yang gak bisa diungkapkan. Dan itu gak bisa diganti. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking gak bisa diungkapkannya, kita akhirnya nyebutnya apa? Masya Allah. Masya Allah itu kan menandakan kita gak bisa mengungkap saking nikmatnya. Kita bilang Allah yang luar biasa itu. Itulah maksud ibadah itu sebenarnya sampai wilayah itu. Makanya kemudian diberilah tangga-tangga sebelum sampai ke rasa itu dapat. Rasa itu sampai ke puncak, diberi tahap-tahapnya. Tahap yang pertama, dipaksa hadir hati itu. Di dalam sholat dipaksa hadir Allah di dalam hati kita. Dan yang kedua, dipahami bacaannya. Itu hanya tangga saja. Tafahum, disuruh kita belajar apa arti bacaan. Suatu hari nanti, ketika kita sudah paham maknanya dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai salam, paham semua maknanya. Suatu hari nanti kalau sudah diberi rasa oleh Allah, tidak pakai makna itu lagi. Tidak pakai makna itu lagi. Nyebut alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah bisa visualisasi. Disitulah kemudian saya katakan begini Pak, bahasa itu dibaliknya ada imajinasi. Maka ketika kita sudah bisa ketika ngucap alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana kemudian tidak lagi disebut kata itu, tapi sudah dirasakan oleh diri? Bagaimana caranya? Seperti kita ngucap alhamdulillah. Makanya jangan heran Imam Hasan As-Sazili, beliau suka minum air dingin. Beliau suka pakai baju-baju yang mewah. Ketika minum air dingin, padahal kan kita dilarang minum air dingin secara syariat. Tapi minum air dingin ini jadi sehat. Imam Hasan As-Sazili mengajarkan, kalau habis minum itu kita ucapkan alhamdulillah, lalu yang merasakan alhamdulillah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terasa betul alhamdulillah itu masuk. Ucap alhamdulillah terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu badan kita merasakan nikmatnya itu sehat. Rasa-rasa itu yang Pak sebenarnya kita cari dalam hidup kita itu. Bagaimana orang ngucap subhanallah, tiba-tiba yang dibayangkan ngucap subhanallah itu dirinya nggak ada sama sekali. Hina betul. Pernah iblis itu godain kita, setan itu godain kita Pak, di dalam hati. Dia nggak akan keluar dari dalam hati setan itu. Dia hanya pasif, nggak bekerja ketika kita doa, kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau kita sebut kita lagi bermasalah, ketabrak, keinjak, atau kita lagi marah, kita sebut namanya setan. Setan itu disebut namanya, dia makin besar. Badannya membesar Pak, badannya membesar, saking besarnya. Dan itu dia akan mengalahkan kita. Tapi kalau kita sebut nama Allah, badannya mengecil. Itu sejahat-jahatnya iblis. Kalau disebut nama Allah, badannya mengecil. Kenapa? Karena iblis udah masuk wilayah rasa, wilayahnya hakikat. Malaikat kalau udah sebut nama Allah mengecil. Manusia ketika disebut nama Allah, coba lihat. Manusia ketika disebut nama Allah, malahan ada yang makin sombong, ada yang biasa-biasa saja. Itu berarti
proses yang paling sulit di kita adalah proses memasukkan rasa seperti yang kemudian ditakdirkan kepada malaikat, ditakdirkan pula kepada iblis. Makanya Pak, iblis itu kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia mengecil. Itu berbeda kita. Berbeda. Misalnya begini. Ini ada manusia nih, manusia zalim. Kita bilang, aku berlindung kepada Allah dari manusia yang zalim, padahal dia ada di situ. Biasa aja tuh. Nah, inilah persoalan kita. Salat kita itu sering, tiap hari salat kita itu. Tapi salat kita itu enggak sampai mengecilkan diri kita. Kenapa enggak sampai mengecilkan diri kita? Karena zauknya belum dapat. Kenapa zauknya belum dapat? Karena terhalang syahwat. Syahwat itu dari mana? Syahwat itu dari dunia. Hubbud dunia. Salat jalan, cinta dunia jalan. Itu akhirnya enggak dikasih. Rasanya cuma rasa standar aja. Rasa standar itu datangnya begini. Rasa standar. Habis salat itu nikmat. Ketika mau salat berat. Habis sholat nikmat, mau sholat lagi berat. Itu rasa standar Pak, itu rasa standar. Dan itu Allah tetap berikan kepada kita. Tapi kalau ada orang sudah wilayah bertemu dengan Allah tadi, dikasih rasa nikmat betul, zauknya dapat, malahan nikmat mau sholat, nikmat berlama-lama dalam sholat. Makanya hari ini sebenarnya sholat zaman Nabi beda dengan sholat kita. Pendeknya bacaan Nabi beda dengan pendeknya bacaan kita. Itu yang disebut kemudian. Tapi kita disuruh dalam kitab ini tangga-tangganya untuk dapat yang namanya zauk, supaya rasa. Tangga yang pertama tadi dipaksa hadir, yang kedua harus tafahum, paham bacaan. Yang ketiga ta'zim. Apa ta'zim itu Pak, Bu? Ta'zim itu ada prosesnya. Ta'zim itu ada prosesnya. Kalau ada bahasa gini. Pernah ditanya kepada Nabi, bagaimana supaya malu dengan Allah itu bagaimana? Kaifal haya min Allah. Nabi, gimana supaya kita ini malu dengan Allah? Lalu Nabi bilang, tastahi minhu kama tastahi min rajulin salih min qaumi. Kamu malu dengan Allah itu seperti kamu malu bertemu dengan orang soleh. Kita kalau ketemu ulama Pak, ketemu kiai besar, ada perasaan malu nggak Pak? Kita ngobrol nih, ada perasaan malu? Itu kata Nabi, kamu malu dengan Allah. Coba berangkat dari situ. Perasaan kamu di depan orang soleh, depan ulama kamu malu, takut salah adab, begitulah harusnya kamu dengan Allah. Minimal begitu cara bangunnya. Itu kemudian muncul nanti namanya ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menghadirkan kebesaran Allah, seolah-olah engkau di hadapan hadratnya. Nah, ini yang kemudian disebut maqam ihsan, maqam ihsan. Seolah-olah kita di hadapan Allah. Makanya Pak, kadang kita ini jangankan di hadapan Allah, di hadapan ulama besar saja, kalau kita ketemu malunya bukan main. Seandainya kita bisa begitu di hadapan Allah, maka akan muncul namanya ta'zim. Keempat, namanya al-haibah. Al-haibah. Coba diulang Pak, yang pertama tadi. Yang pertama kalau susah sebut aja yang pertama hadir. Yang kedua tafahum, ya paham. Yang ketiga ta'zim. Yang keempat haibah. Haibah itu takut serta haibah itu sudah jadi bahasa kita sebenarnya.
Haibah itu bahasa kitanya hebat. Haibah itu jadi bahasa serapan bahasa kita, hebat. Hebat itu dari kata haibah. Walaupun ini perlu diteliti lagi ya, karena ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia banyak dari Arab, termasuk hina itu kan dari bahasa Arab. Haibah itu hebat, maksudnya kita takut akan Allah Ta'ala serta kedahsyatannya, kebesarannya. Nah ini maka penting namanya menanamkan rasa haibah. Haibah itu kita merasa Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuat, sehingga muncul rasa takut. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha menghakimi, Allah itu maha pengampun. Tapi yang membuat kita takut itu tentu sifat-sifatnya, nama-namanya yang membuat kita takut. Itu yang kita ingat, datang namanya haibah. Yang kemudian kelima namanya ar-roja. Apa arti roja? Roja artinya penuh harap, harap rahmat dan harap akan diterimanya ibadat. Karena sholat kalau orang nggak punya roja itu repot. Makanya Syekh Ibnu Athaillah menyebut min alamatil i'timad, di antara orang-orang yang bergantung dengan amalnya, nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung dengan amal, kurang rojaknya, kurang harap. Padahal dalam ibadah sholat itu harusnya ada harap, mudah-mudahan sholatku diterima. Ada juga perasaan, jangan-jangan sholatku ini bermasalah, sehingga kita punya harap yang tinggi, ya Allah terimalah sholat saya. Dan yang keenam namanya al-haya, yakni malu. Malu kenapa? Malu sebab taksir, kekurangan, banyak kurangnya dalam sholat. Dari bacaan mungkin kurang, dari pemahaman kurang, dari rasa kurang, dari geraknya mungkin kurang, tumakninahnya mungkin kurang, mungkin gerakan tangannya kebanyakan, jarinya mungkin kebanyakan, gitu ya. Matanya ke kiri ke kanan, tidak fokus ke tempat sujud. Itu kan akhirnya banyak kekurangan. Saking banyak kekurangan itu membuat kita rasa malu. Malu, jangan-jangan sholat saya ini kalau dicermin, seandainya ada cermin gaib yang bisa cermin sholat kita, jangan-jangan sholat kita ini cacat semua. Jangan-jangan dahinya ketutup ketika sujud, ya kan? Jangan-jangan tangannya nggak betul-betul napak, hidung, macam-macam. Jangan-jangan kakinya, perut kaki ini nggak kena, gitu ya. Tergantung masing-masing. Ada ilmunya itu. Kemudian seandainya kita tahu banyak kekurangan kita, terutama kekurangan hati kita, nggak hadir dalam sholat, disitulah kemudian kita malu. Malu. Kok kamu pede? Kok kamu percaya diri habis sholat? Harusnya malu. Kan begitu. Seandainya malaikat bisa komen, untungnya malaikat no comment. Karena malaikat no comment, dia nggak punya hak wilayah itu, dan itu kemudian nanti dikembalikan kepada Allah. Tapi seandainya ada cermin, kita pasti malu, saking cacatnya sholat kita. Nah ini yang penting kita ingat. 6. Apa tadi yang pertama Pak? Bu? Pertama namanya hadir. Yang kedua tafahum. Yang ketiga ta'zim. Yang keempat haibah. Yang kelima roja. Yang keenam haya. Cukup itu. 6 ini kemudian ada kata-kata yang keenam tadi kan itu al-haya. Rasa malu itu penting. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi, qala ba'dul hukama, sebagian hukama ulama menjelaskan,
Samratul ma'rifah thalathu khisalin. Buahnya ma'rifat itu 3. Untuk kenal betul dengan Allah, mendatangkan rasa itu kalau kita sudah kenal dengan Allah, kita akan dapat 3. Kalau kenal dengan Allah dapat 3. Pertama namanya al-haya' minallah, malu dengan Allah. Orang yang kalau udah kenal dengan Allah itu ada rasa malu. Malu kalau enggak ada orang melihat, dia malu karena dia dilihat oleh Allah. Malu yang benar datang setelah dia kenal dengan Allah. Yang kedua, wal hubbu fillah, cinta, benar-benar cinta dengan Allah. Jadi ngerjain ibadah itu dasarnya cinta. Dasarnya cinta. Makanya kita baca niatnya itu usolli, Pak. Usolli itu artinya apa? Usolli itu sengaja saya sholat. Sengaja itu dengan senang hati, nggak ada yang maksa. Keinginan saya sendiri, nggak ada yang intervensi. Saya memang rela, senang sholat. Itu yang kemudian dasarnya itu cinta. Dan yang kedua, wal unsu billah, bersenang-senang ingin bertemu dengan Allah. Rindu ingin bertemu dengan Allah, bersenang-senang dengan Allah. Maka orang kalau udah dapat ma'rifat, hasilnya pasti 3. Maka kalau udah dapat 3 ini, jangan bahas yang 6 ini lagi. Dalam sholatnya pasti dapat. Cuma tangga kita, buat kita yang proses mubtadi ya, kita tahap belajar, maka 6 inilah yang harus kita tempuh. Pertama, dipaksa hadir. Yang kedua, belajar paham semua bacaan sholat, takbiratul ihram sampai salam, paham semua. Yang ketiga, kemudian muncul di dalam diri kita takzim. Takzim itu paksakan bahwa Allah itu maha besar, tanamkan kebesaran Allah dan kecilkan diri kita nggak punya apa-apa. Apalagi waktu sujud, kepala kita tunduk di bumi, tempat terendah. Kemudian yang keempat, al-haibah, tanamkan rasa takut akan siksa, takut akan kebesaran Allah, maha perkasanya Allah. Dan kemudian yang kelima, roja, dan 6, haya. Maka yang 6 ini tolong kita amalkan sama-sama. Tangganya untuk sholat khusyuk, sholat hadir hatinya, itu yang disebut ruhnya juga ikut sholat. Mudah-mudahan kita pun sama diberi oleh Allah ruhnya yang ikut sholat. Amin. Amin. Sekira itu ada yang mau ditanyakan dari jemaah sekalian, silakan. Ya, apa sih yang dia maksud dengan mendirikan? Yang namanya mendirikan itu, kalau secara linguistik itu ada prosesnya. Orang berdiri itu proses dari duduk, bahkan dianggap betul-betul dianggap kata-kata aqimis shalah, di kata-kata qiyam itu ketika dia mampu berdiri sungguh-sungguh, ya, berdiri sungguh-sungguh. Bisa dengan perangkat yang membantu dia berdiri, kemudian dia berdiri kokoh. Nah, di dalam sholat kemudian ada kata-kata dalam Quran aqimis shalah. Tapi ada pula ayat yang lain, ayat yang kemudian dianggap bukan kontradiksi, ya, bukan. Ada kebalikannya ketika orang tidak mampu mendirikan sholat, yang Allah sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Nah, ini sebentar. Fawailul lil musallin itu menggunakan wailul lil musallin. Musallin itu isim fa'il. Isim fa'il maknanya di sini bisa maknanya kemudian sedang salat, bisa juga maknanya sudah salat. Tapi pada umumnya kata musallin, pelaku, baru disebut, saya katakan pencuri. Kapan disebut pencuri? Kalau sudah mencuri. Nah, karena ini posisinya sebagai pelaku, isim fa'il musallin, maka bentuknya itu sama dengan orang yang sudah sholat itu banyak juga celaka. Kenapa celaka?
celakanya dia bisa jadi karena tidak mendirikan itu. Jadi mendirikan itu di dalamnya ada kata-kata jihad sebenarnya. Jihad itu dalam semua perkara, Pak. Di dalam agama ini semua perkara ini butuh jihad. Belajar butuh jihad enggak, Pak? Butuh jihad. Jihad itu artinya kesungguhan, totalitas. Kata-kata salat digunakan aqim, qiyamul lail, mendirikan salat malam, itu butuh kesungguhan. Ketika orang tidur, kita harus bangun, kita ngantuk, kita paksakan bangun, itu butuh kesungguhan, jihad. Orang nuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Karena dalam nuntut ilmu itu luar biasa, godaannya luar biasa. Itu butuh kesungguhan. Makanya kemudian jihad secara bahasa maknanya kesungguhan, dalam segala ibadah butuh kesungguhan, termasuk dalam sholat. Nah kemudian orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam sholat itulah yang kemudian disebut mendirikan sholat. Yang manifestasinya, bahkan kita sebut hasilnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu nanti muaranya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu bisa keji di hadapan orang, bisa keji di hadapan Allah. Saya tanya, kalau keji di hadapan orang apa, Pak? Perbuatan keji di hadapan orang. Keji itu apa sih? Kalau keji, bahasa keji dulu deh. Keji itu sebenarnya yang merusak aib. Makanya masuk keji itu di dalamnya itu di dalam Quran misalnya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyah, karena zina itu fahisyah, keji. Nah, yang merusak aib. Di dalam syariat, keji itu termasuk orang yang tidak paham fikih. Dia berhadas, tapi dia tidak berwudu, atau dia bernajis, tidak diangkat najisnya. Itu juga, walaupun begitu, itu juga merusak. Karena pada jasadnya itu nempel najis, tapi kemudian nggak diangkat najisnya, itu juga fahisyah juga, cuma ringan. Jadi apa saja yang merusak aib itu juga disebut kemudian fahisyah. Tapi keji di dalam hati, ada keji di dalam hati. Keji di dalam hati itu yang kemudian kemarin kita bahas, najis di dalam hati. Najis dalam hati itulah yang kemudian di dalam hati bisa jadi senang kepada yang syahwat. Syahwat itu keji hati, Pak. Keji hati itu syahwat. Senang melihat yang tapi itu di dalam hati, cukup kita sendiri yang tahu. Cukup kita sendiri yang tahu. Misalnya yang dalam hati senangnya apa nih? Senangnya melihat yang buka aurat. Tapi hati kita sendiri yang tahu. Itu juga disebut keji. Keji hati. Sebenarnya kalau mengkaji ilmu tasawuf, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang betul-betul disebut mendirikan salat itu, sampai salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji secara zahir dan keji secara batin, mungkar secara zahir dan mungkar secara batin. Kan begitu sebenarnya. Nah, itu yang kemudian disebut baru aqimis shalah, baru disebut wa aqimus shalah. Maka disebut mendirikan sholat berarti kita berproses terus untuk mendapatkan hasil terbaik. Maka kemudian ketika orang sholat maksiat jalan, pada hakikatnya itu adalah sama dengan kalau ayatnya mendirikan sholat, sama dengan ini, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang melaksanakan sholat, sekedar sholat. Jadi orang yang sekedar sholat itu celaka. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat
inilah yang kemudian orang yang disebut beruntung. Inilah yang kemudian orang yang disebut ulaika humul faizun, ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Tapi kalau orang yang sekedar sholat disebut fawailul lil musallin. Kenapa disebut sekedar sholat? Karena habis sholat maksiatnya jalan. Itu sama penista agama. Jadi kalau bicara penista agama sebenarnya banyak. Penista agama secara hakikat termasuk kita-kita, mungkin kita yang selama ini ibadah tapi kenyataannya nilai ibadah nggak kita terapkan dalam keseharian. Itu juga penista sebenarnya. Kita harus akui itu. Kita harus akui itu. Justru dengan kita mengakui itu muncul rasa malu. Ketika rasa malu itu muncul, tangga kita dapat untuk hadir hati dalam ibadah, dalam sholat kita. Dan akhirnya nanti ketika hadir hati dalam sholat, datanglah yang namanya ma'rifat. Ketika ma'rifat itu datang, Allah beri namanya 3 tadi. Ketika 3 itu sudah dapat, zauknya, rasanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Itu yang dialami oleh para ulama, para wali, dan bahkan terutama para nabi. Itu yang dicari di dalam ayat Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Itulah nikmat yang kita cari. Mudah-mudahan kita diberi nikmat. Nikmat apa Pak? Nikmat kita bisa merasakan nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita tetap perbaiki diri kita masing-masing. Selama kita masih ada usia, kita harus mencari wasilah terus. Saya coba bayangin begini. Kemarin datang ke Istiqlal, susahnya bukan main untuk salaman dengan Habib Umar itu, karena ada penghalang. Saya bayangkan kalau kita gemar dengan ulama, siapapun ulamanya kita gemar, kita suka, itu kita lihat ketemu ulama saja susahnya bukan main salaman, apalagi nanti di akhirat ketemu Nabi, susahnya bukan main. Mau salaman sama Nabi itu susahnya bukan main Pak. Kita butuh wasilah, butuh orang dalam, butuh perantara yang narik kita itu. Makanya kenapa kita ngaji, kita belajar supaya tarik menarik. Saya ingin ditarik oleh guru saya. Jadi kita ini mencari siapa yang narik kita Pak. Karena kalau kita sendiri yang berjalan berdasarkan ibadah kita ini kalah semua. Karena banyak yang di depan itu orang-orang yang udah terkenal amal ibadahnya, sudah terkenal masyhur, sudah terkenal di langit, maklumun fis sama, dikenal oleh malaikat, dikenal oleh para nabi. Sementara kita ini jangan-jangan hanya terkenal di bumi, sementara di langit nggak ada yang nyebut kita. Makanya kita kemudian sampai sekarang proses kita ini hidup itu nyari orang dalam, nyari orang dalam. Siapa yang mempertemukan saya dengan ulama ini? Siapa yang bisa mendekatkan saya dengan ini? Nanti di akhirat, siapa yang mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kita cari. Makanya ada bahasa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang melangkahkan kakinya karena mencari ilmu, sama dengan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sama dengan memudahkan kakinya menuju surga. Jadi orang yang melangkahkan kakinya, dilangkahkan kakinya sebelah keluar dari pintu rumah, dilangkahkan kakinya menuju tempat ilmu. Yang penting datang ke tempat ilmu. Itu sama dengan dia sudah melangkahkan kakinya menuju tempat surga, dimudahkan. Artinya kita ini mencari kemudahan semua. Bagaimana mudah ketemu Nabi, mudah masuk surga. Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Makanya hati-hati, ada orang hari ini gak mau pakai wasilah, langsung aja. Saya khawatir orang-orang yang begini, kalau kata-kata ini gak ditarik atau punya rasa terlalu percaya diri, saya khawatir justru nanti terlalu pede, malahan gak ada yang bantu, dan dia sendiri pun terhambat. Karena yang lain itu ada, kamu ternyata sini, ini murid saya, ini sini. Kan begitu Pak yang kita cari.
Nah, makanya kemudian kita berjuang selama di dunia ini, semua kita berjuang begitu. Wasilah-wasilah yang kita cari. Kenapa kita cari wasilah? Supaya nanti di akhirat itu kita berinvestasi lah dari sekarang. Investasi, semakin banyak investasi, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita betul-betul bisa berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling penting. Kita berhadapan dengan Nabi, bertemu dengan guru, bertemu dengan para ulama, dan mudah-mudahan dengan berhadapan dengan Nabi kita di surga pun kita bisa juga bersama Nabi-Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertemu dengan Nabi di surga, kita bisa ketemu Nabi walaupun sebentar. Karena Nabi dengan kita itu nggak akan pernah sama surganya. Karena Nabi kita itu surganya beda. Nabi kita itu adalah makhluk yang paling mulia di antara para nabi. Surganya nggak akan sama. Yang ada Nabi turun ke surga kita, iya. Tapi kalau kita masuk ke surga Nabi nggak mungkin. Nggak mungkin, itu beda. Oleh karenanya kita cari aja Pak, yang penting bisa berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah wasilah terus sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan majelis ilmu ini sebagai wasilah dimudahkan perkara ibadah kita, perkara akhirat kita, dan mudah-mudahan kita pun nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.